Halo bosku, saya Desi Israhyanti dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Dalam segmen valuasi ini kami akan membahas mengenai hasil riset dari valuasi saham PT Jasa Marga Persero Tbk dengan kode efek JSMR. Dan kali ini saya akan ditemani oleh salah satu dari equity analis kami, yaitu Mas Ali Ramadan. Halo Mas Ali. Halo. Bagaimana kabarnya Mas? Kabar baik Mbak. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Baik Mas Ali, berbicara mengenai saham Jasa Marga, mungkin kita mulai dari kondisi keuangannya terlebih dahulu ya. Bagaimana sih Mas Ali dari sisi margin Jasa Marga sendiri? Nah, jadi kalau kondisi keuangan dari gross profit margin, itu dari tahun ke tahun Jasa Marga tuh terus mengalami peningkatan. Nah, di mana di 2021 itu ya, gross profit marginnya tuh mencapai 42%. Nah, sedangkan secara rata-rata gitu kan ya, secara rata 4 tahun itu marginnya hanya 30%. Dan kalau kita lihat secara historikal, memang gross profit marginnya itu terus mengalami peningkatan. Nah, selanjutnya dari sisi net profit margin. Jadi kalau net profit marginnya terakhir di tahun 2021 itu mencapai 5,7%. Sedangkan secara rata-rata gitu kan ya, itu mencapai 4,7% sepanjang 4 tahun. Nah, sedangkan kami memproyeksikan untuk net profit margin di tahun 2022 itu juga mengalami peningkatan atau sebesar 7,38%. Lalu apa saja yang menjadi pendorong dari pertumbuhan laba tersebut? Oke, jadi tentunya pendapatan margin sendiri tentunya didorong oleh pendapatan laba tersebut seperti itu kan ya. Nah, itu karena memang dari JSMR sendiri dia tuh mampu secara dari tahun ke tahun itu mampu menekan cost yang dia miliki gitu kan ya, sehingga marginnya terus mengalami peningkatan seperti itu, Mbak Desi. Baik, kalau kita lihat dari laporan keuangannya di sisi pertumbuhan labanya sendiri cukup anomali ya di level 2193%. Bagaimana tanggapan Mas Ali? Oh iya, jadi kalau untuk dari sisi pertumbuhan laba, selain di 2021 ini kan memang ngejam ya labanya dari JSMR sendiri gitu kan ya, mencapai 2000%. Nah, itu tapi dari laba secara keseluruhan gitu kan ya. 20%, nah itu memang karena dari sisi 2020 sendiri itu kan menjadi krisis. Nah, di sana menjadi low base seperti itu kan. Maka dari itu karena ada momentum perbaikan ekonomi sehingga di 2021 memang labanya ngejam. Nah, selain itu memang di 2021 itu JSMR dia melakukan divestasi yang menambah pendapatan dari JSMR sendiri tahun 2021, di mana dia mendivestasikan tol Marga Lingkar Jakarta dan Pandaan Malang, di mana size-nya itu cukup besar, yaitu 1,6 triliun. Jadi bagaimana kontribusinya, apakah cukup signifikan? Iya, cukup signifikan tentunya. Nah, kalau kita lihat laba secara keseluruhan 2000%, nah ini sebenarnya kalau laba yang kita lihat yang diatribusikan ke hanya entitas induknya sendiri itu sebenarnya dia 222%. Nah, itu sebenarnya cukup signifikan kan pertumbuhannya seperti itu. Karena kan kita biasanya kalau melihat dari laporan keuangan gitu kan ya, kondisi dari laba ruginya itu biasanya yang kita lihat itu kinerja dari laba yang diatribusikan ke entitas induknya aja gitu. Mencapai 222% seperti itu Mbak Desi. Jadi kontribusi dari divestasi ini cukup signifikan? Cukup signifikan, betul sekali. Terkait izin mudik yang akhirnya diperbolehkan kembali sejak 2 tahun terakhir, bagaimana sih Mas Ali melihat bahwa dampak seasonal event ini dapat berpengaruh terhadap neraca keuangan Jasa Marga sendiri di tahun 2022? Ya, memang di tahun 2022 ini pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperbolehkan mudik lebaran untuk tahun 2022, di mana 2 tahun terakhir itu pemerintah melarang untuk mudik lebaran. Tentunya ini kabar yang sangat bagus ya buat masyarakat Indonesia, karena setelah 2 tahun tidak mudik, akhirnya di 2022 dia mudik kembali. Nah, tentunya juga ini menjadi momentum seperti itu ya, momentum dimana khususnya untuk perusahaan Jasa Marga yang menjadi operator jalan tol gitu kan, tentunya pasti aktivitas di jalan tol sendiri menjadi lebih padat seperti itu. Nah, Jasa Marga sendiri dia juga punya data, dia mencatatkan bahwa di tahun 2022 ini dia mencatatkan rekor muri untuk kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek, di mana kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek itu mencapai angka 105.016 kendaraan. Dan itu mencapai rekor muri Mbak Desi. Nah, tapi sebelumnya memang di tahun 2019 itu sebenarnya JSMR juga mencatatkan di mana kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek itu juga mencatatkan rekor muri di tahun itu, tapi hanya 103.077 kendaraan, masih di bawah di angka sekarang seperti itu. Berarti sudah melewati level pra-pandemi.
Ya, seperti itu. Jadi 2019 walaupun tidak pandemi seperti itu kan ya, tapi dia rekor murinya masih di bawah yang pra pandemi sekarang ini seperti itu. Nah, kalau untuk dampaknya seperti apa? Sebetulnya kan kalau untuk dampaknya ke labanya seperti apa kayak gitu kan ya. Nah, kalau saya merhatiin sih ya, sebenarnya kalau dampak labanya sendiri itu nggak terlalu signifikan tentunya. Memang ada pengaruh ya, karena ada traffic toll yang sangat tinggi, tapi tidak signifikan. Karena kalau kita lihat secara historikal ya gitu kan ya. Nah, ini kan momentum lebaran, ini kan terjadi di kuartal 2 dong otomatis. Ya, jadi kalau kita sudah saya lihat performa dari JSMR per kuartal ini, di mana itu di tahun 2019 di kuartal 1 itu laba per lembarnya itu mencapai 81. Dan di kuartal 2 di tahun 2019 ya kita bicara itu mencapai 65. Di mana kalau kita mengukur di tahun 2019, laba per lembar saham itu hanya Rp81. Di mana di atas laba kuartal 2. Nah, sehingga di sana kan kita bisa melihat bahwasannya di momen lebaran atau di kuartal 2 itu masih rendah dari kuartal 1. Nah, sehingga tentunya momen lebaran ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan JSMR seperti itu. Baik. Karena kalau kita lihat secara kuartal, performa JSMR itu bahkan lebih tinggi di kuartal 1 Mbak Desi, bukan di kuartal 2 atau di momen lebaran seperti itu. Mungkin ada pengaruh tapi tidak signifikan sih menurut pandangan saya seperti itu. Jadi kalau Mas Ali melihat apa saja yang dapat berkontribusi terhadap operasi dari Jasa Marga sendiri di tahun 2022? Ya, memang kalau yang kita bicara yang tadi yang tidak signifikan ya, tentunya perubahan tarif tol itu juga berpengaruh. Nah, aktivitas traffic tol juga berpengaruh. Nah, tapi tidak signifikan. Tapi kalau kita bicara yang signifikan seperti itu ya. Nah, tentunya konsesi jalan tol atau investasi di jalan tol atau penambahan jumlah tol yang dimiliki oleh Jasa Marga ini, itulah yang berpengaruh sangat signifikan oleh Jasa Marga sendiri. Maka dari itu diharapkan di 2021 terjadi divestasi yang dilakukan oleh Jasa Marga sehingga meningkatkan laba yang dimiliki, dan tentunya JSMR juga dia memiliki strategi untuk melakukan konsesi jalan tol sehingga semakin banyak jalan tol yang dimiliki Jasa Marga dan meningkatkan pangsa pasar Jasa Marga sendiri Mbak Desi seperti itu. Baik, terkait penambahan jalan tol sendiri Mas Ali, di tengah Jasa Marga yang memang berfokus pada divestasi untuk meningkatkan tren profitabilitasnya, apakah Mas Ali juga melihat bahwa fokus Jasa Marga ini akan juga menambah jalan tolnya seperti itu? Ya. Tentu, kalau saya melihatnya seperti itu, karena memang dari corporate-nya sendiri sudah menyatakan bahwasannya dia sudah melakukan strategi agar konsesi jalan tol itu semakin diperbanyak lagi, karena dia Jasa Marga sendiri dia tidak mau kehilangan pangsa pasar. Seperti yang kita ketahui, Jasa Marga itu perusahaan milik negara gitu kan ya, di mana dia menguasai pangsa pasar untuk jalan tol hingga mencapai atau melebihi 50% pangsa pasarnya. Dan tentunya dia harus mempertahankan itu. Nah, maka dari itu, jikalau dia divestasi, pasti dia kedepannya investasi seperti itu. Dan ada beberapa strategi yang sudah dinyatakan oleh investor relationship-nya bahwa untuk kedepannya dia pasti akan terus-menerus melakukan konsesi jalan tol seperti itu. Karena seperti yang kita ketahui Mbak Desi ya, jadi kalau untuk menggarap jalan tol ini atau melakukan pembangunan jalan tol itu kan kita butuh konsesi dari pemerintah untuk pembebasan lahannya sehingga baru bisa berdiri jalan tol. Nah, baiknya Jasa Marga ini karena perusahaan milik negara seperti itu kan ya. Nah, jadi kemungkinan besar dia mendapatkan izin konsesi itu lebih mudah pastinya Mbak Desi seperti itu dibandingkan dengan perusahaan swasta seperti itu, karena ada dukungan pemerintah di situ seperti itu. Jadi Mas Ali menilai bahwa divestasi di Jasa Marga ini pada tahun ini akan berkurang seperti itu? Kalau berkurang sih tidak bisa kita menilai secara exact ya, exactnya tidak bisa kita lihat secara tepat gitu, tapi pasti divestasi itu akan setara dengan investasinya. Kalau saya melihat itu akan seimbang pasti, ketika dia divestasi, dia investasi lagi seperti itu. Nggak mungkin istilahnya lebih besar divestasi yang dilakukan daripada investasi yang dilakukan. Kalau saya melihatnya seperti itu, lebih seimbang, Mbak. Oke, jadi dari sisi keseimbangan divestasi dengan penambahan konsesi. Betul, ya. Baik, mengenai penyesuaian tarif tol yang Mas Ali sudah mention sebelumnya ya, apakah Jasa Marga ini mendukung peningkatan sarana dan prasarana, di mana ini kan juga akan meningkatkan ya nilai tambah dari Jasa Marga sendiri di mata masyarakat, karena sejatinya bahwa kenaikan tarif harus diimbangi dengan sarana. Oke, jadi kalau untuk itu sebenarnya dari JSMR sendiri tidak pernah memberikan statement yang seperti itu ya untuk menambah sarana prasarana. Karena memang kenaikan tarif jalan tol sendiri itu biasanya bukan dari kebijakan dari owner jalan tol sendiri, melainkan itu dari pemerintah yang sudah diatur dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan tol, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol. Nah, sebenarnya kenaikan tarif jalan tol sendiri itu tidak menjamin
adanya prasarana atau sarana yang ditingkatkan oleh jalan tol. Tapi memang dari Jasa Marga, dia pastinya tentunya berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik untuk pengguna jalan tol sendiri. Karena acuannya, kalaupun tarif tol berubah seperti meningkat ya, karena itu memang sebenarnya aturan dari pemerintah mengikuti kenaikan dari inflasi. Karena kan secara logik, nggak mungkin dong istilahnya inflasi kita terus naik, sedangkan dan juga spontan Jasa Marga sendiri beban untuk melakukan pemeliharaan dan juga pembangunan jalan tol kan juga otomatis kalau inflasi meningkat ya. Dan tentunya masa iya jalan tolnya nggak meningkat tarifnya seperti itu. Jadi sebenarnya itu hal yang wajar Mbak Desi gitu. Maka dari itu seperti yang saya mention, itu sebenarnya nggak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan jalan tol JSMR sendiri gitu. Karena dia juga ada cost yang digunakan untuk membangun jalan tol dan perawatannya, seperti itu Mbak. Baik. Kemudian seberapa optimis Anda melihat bahwa pendapatan Jasa Marga sendiri akan terus berkembang di tahun 2022 ini di tengah tantangan pandemi yang masih terus berlangsung ya? Oke, kalau seberapa optimis, tentunya saya cukup optimis ya melihat dengan kinerja jalan tol sendiri. Karena kalau kita lihat secara kuantitatif, matematis gitu kan ya, secara historikal laba bersihnya terus mengalami peningkatan gitu kan secara konsisten. Dan juga Jasa Marga ini yang saya sukanya, dia juga masih menjadi market leader di jalan tol. Masih di atas 50% gitu kan ya. Nah, itu belum saya riset lebih lanjut apakah peningkatan, pangsa pasar terus mengalami peningkatan. Tapi untuk sejauh ini hingga video ini rilis, memang Jasa Marga masih menguasai pangsa pasar jalan tol sendiri. Dan juga pastinya erat kaitannya ketika bisnis jalan tol ini, kalau kita lihat bisnisnya gitu kan, ini juga butuh dukungan pemerintah gitu Mbak Desi. Nah, kabar baiknya JSMR sendiri perusahaan milik negara seperti itu kan, dan tentunya akan mudah mendapatkan dukungan dari pemerintah. Nah, itu dia beberapa poin yang membuat saya optimis terhadap JSMR sendiri gitu kan ya, seperti itu. Baik. Jadi Mas Ali optimis ya terhadap bisnis dari Jasa Marganya. Jadi bagaimana dengan rekomendasi dan valuasi Jasa Marga sendiri? Oke, tentunya ketika saya merekomendasikan saham, biasanya saya menggunakan metode valuasi atau melihat harga wajarnya seperti itu kan ya. Nah, tentunya di sini saya sudah melakukan penilaian valuasinya. Nah, kalau kita lihat dari rasio valuasi PE-nya atau price to earning-nya, itu current PE dari JSMR itu berada di 17 kali. Nah, sedangkan secara 3 tahun ke belakang historical gitu kan ya, dia berada di 34 kali. Nah, maka dari itu sangat jauh. Jadi jauh, current PE-nya tuh jauh di bawah historical 3 tahun ke belakang seperti itu kan ya. Nah, sedangkan saya juga melakukan perhitungan valuasi menggunakan metode discounted cash flow model seperti itu. Jadi saya melakukan valuasi untuk 3 tahun ke depan cash flow-nya, dan saya present value-kan menggunakan WACC, di mana asumsi WACC yang saya gunakan di sini 7,5%. Nah, sehingga mendapatkan fair price-nya itu sebesar 4.408. Kalau kita lihat di penutupan kemarin itu JSMR harganya itu berada di 3.750. Nah, sehingga masih ada upside potensial 17,5% untuk 12 bulan ke depan. Seperti itu Mbak Desi. Oke, sangat menarik ya upside potensialnya di 17,5%. Betul. Oke Bosku, kesimpulan kami pada valuasi Jasa Marga yaitu rekomendasi buy dengan target harga Rp4.408. Terima kasih Mas Ali atas waktu dan insight-nya. Cukup sekian, jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit, pionir sekuritas channel di Indonesia.